Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Natalia Tiring, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5 Angkatan 15 Kelompok 1. Lingkup Kerja Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamasa, Unit Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tabulahan. Pada video kali ini, saya akan share mengenai role model terkait dengan isu-isu kontemporer. Saat ini, konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara perubahan globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus kita sadari sebagai perubahan pada lingkungan strategis. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, terorisme, paham radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Bapak Yustus Adi telah hadir menemani kita pada bincang hari ini terkait analisis isu kontemporer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan perubahan yang terjadi dan seiring berjalannya teknologi informasi, maka di Indonesia saat ini itu telah terjadi banyak-banyak mengenai isu kontemporer. Nah, salah satu ada beberapa hal dalam analisis isu kontemporer yang terjadi, antara lain diantaranya ada korupsi, narkoba, ada bisa terjadi proxy war, terorisme, radikalisme, money laundering, bahkan kejahatan yang terjadi pada komunikasi media massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, untuk saat ini yang ingin kami tanyakan Pak, untuk dari sekian banyaknya isu yang terjadi saat ini di Indonesia, kira-kira Pak untuk di dunia pertanian atau yang di kalangan petani, kira-kira apa yang menjadi isu-isu yang serius Pak yang perlu ditangani, dan bagaimana Pak untuk cara pencegahannya sehingga dapat meminimalisir penyebaran isu di kalangan tersebut. Seperti itu Pak. Oke, baik, ya, terima kasih. Ya, memang di zaman sekarang ada beberapa hal kaitannya dengan isu strategis kontemporer yang memang perlu betul-betul kita sikapi. Antara lain memang yang pertama seperti isu masalah korupsi, narkoba, kemudian isu terorisme, juga ada isu money laundering atau pencucian uang, proxy war atau adu domba, terus ada kejahatan miskomunikasi atau cybercrime, ada hate speech dan hoax. Nah, sesuai dengan pertanyaannya tentang isu apa yang berkembang di dunia pertanian, khususnya pertanian di Kabupaten Mamasa. Nah, selama ini yang saya hadapi ada beberapa poin yang berkembang di kita di kalangan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa adalah masalah kelangkaan pupuk, terus ada masalah pemasaran hasil, kemudian ada masalah alat dan mesin pertanian, terus ada masalah bibit lah, apa semua. Tetapi yang lebih sangat marak sekarang, ini yang sementara dalam dalam proses adalah yang paling serius adalah masalah pupuk bersubsidi. Nah, ini juga menjadi serius karena
kaitannya dengan apa tadi, speed atau hoax. Hoax ya. Karena ya, karena Betul. masalah ini kan sebenarnya sudah ada beberapa kali. Bahkan saya sudah 2 kali dapat demo sebenarnya, demo dari adik-adik mahasiswa kaitannya dengan Oh iya Pak. isu masalah kelangkaan pupuk. Kemudian ada juga dari teman-teman kita di pihak kepolisian, dari pihak kepolisian, bahkan dari kejaksaan yang datang di kantor. Bahkan saya juga pernah dipanggil kaitannya dengan isu ini. Nah, ini bermula dari apa namanya? Ini bermula dari isu media sosial sebenarnya, hoax media sosial. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah terkadang ada masyarakat entah motifnya apakah memang ada persaingan politik di sesama apa namanya tingkat di bawah, tingkat pengecer. Ada juga yang sebenarnya kemudian hal yang penting sebenarnya kaitannya dengan pupuk bersubsidi yang lagi marak ini adalah memang betul-betul dalam bekerja itu kita harus siap data. Ini yang penting, kita harus siap data. Apa saja yang kita lakukan, bagaimana cara mendata. Nah, ini yang penting. Kemudian sumber data itu dari mana? Ya, Pak, sehingga ada muncul. Muncul. Rupanya sedikit panjang Pak ya kalau membahas mengenai isu di dunia pertanian. Ya. Dan ternyata Pak selama ini Pak memang sangat banyak Pak beredar ya di kalangan petani, baik itu terkait berita hoax maupun mungkin ada yang juga memprovokasi juga Pak ya. Mungkin betul ya. Jadi mungkin bukan hanya mungkin cuma hoax Pak, tapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin bisa memprovokasi Pak ya. Mengenai misalnya memang kan pupuk, di zaman sekarang kan ya kita kan tidak tahu hatinya orang. Iya betul. Memang ada juga yang murni sebenarnya tujuannya ingin memperjuangkan. Betul. Ya, ini juga yang perlu kita pahami. Ada orang, ada person yang ingin memperjuangkan, tetapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham situasi yang terjadi. Nah, begitu. Ada juga yang memang sengaja membuat berita. Iya. Untuk membuat suasana jadi kacau. Iya betul. Ini juga Pak. Kan. Ya baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang masih kurang. Tetapi ya itu tadi kaitannya dengan isu, apalagi kita di Dinas Pertanian, memang intinya di sini adalah apa yang sudah ditugaskan kepada kita, tupoksi yang diberikan kepada kita, betul-betul kita bisa mengetahui itu. Salah satu cara memahami konsep dari isu kontemporer yakni dengan melihat role model yang ada di sekeliling kita atau yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Sosok role model yang saya pilih pada isu-isu kontemporer saat ini yaitu Bapak Abraham Randanan Palamba SP. Beliau bekerja sebagai PNS di Kabupaten Mamuju di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonehau. Datang tepat waktu sebagai bentuk sikap anti korupsi. Pada video kali ini dapat kita lihat Bapak Abraham melakukan disiplin terhadap waktu sehingga menjadi bentuk dalam anti korupsi waktu sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya menolak gratifikasi. Pada video kali ini dapat kita lihat bahwa Bapak Abraham sedang dikunjungi oleh ketua kelompok tani yang ingin mengajukan proposal bantuan bagi kelompok taninya. Dalam video kali ini kita melihat bahwa beliau sedang menjalankan tugasnya sebagai penyuluh pertanian untuk membantu dalam memasukkan proposal bantuan ketua kelompok tani. Bapak Abraham telah memeriksa beberapa berkas-berkas sebagai syarat-syarat dalam memasukkan ataupun mengajukan proposal sehingga menjelaskan kepada
Ketua Kelompok Tani untuk penyaluran bantuan yang sudah diajukan. Pada video kali ini dapat kita lihat bahwa Ketua Kelompok Tani memberikan semacam gratifikasi kepada Bapak Abraham, tetapi Bapak Abraham menolak sebagai wujud anti korupsi sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, Bapak Abraham sebagai admin sosial media Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan melakukan publikasi kepada masyarakat melalui sosial media Instagram dengan memberikan informasi-informasi yang akurat dan benar adanya sehingga tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang dapat memicu isu-isu kontemporer yang terjadi pada saat ini. Sehingga Bapak Abraham mencerminkan sikap sebagai ASN yang mampu menolak atau melakukan pemberitaan hoaks. Demikianlah contoh-contoh sikap sebagai aparatur sipil negara dalam rangka menghadapi isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini di Indonesia.